Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta mencatat sebanyak 15 korban ledakan SMA 72 Jakarta hingga kini masih menjalani perawatan. Ya, sebagian besar korban ini mengalami gangguan pendengaran yang menjadi cedera paling serius akibat insiden tersebut. Secara keseluruhan, sejak ledakan yang terjadi pada Jumat lalu itu, RS Islam Cempaka Putih telah menerima sebanyak 65 pasien. 50 korban yang telah mendapatkan penanganan medis sudah dipulangkan, namun masih diwajibkan untuk beristirahat supaya mempercepat proses pemulihan. Sementara itu, sampai hari ini ada sekitar 32 pasien yang masih mendapat perawatan akibat insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat lalu. 15 pasien di RSI Cempaka Putih, sementara 17 pasien lainnya di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Dan untuk mengupdate informasi dari RS Islam Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi dan juga Yuni Keswandi yang sudah siap mengabarkan di Polda Metro Jaya. Pertama kita ke rekan Faisal Rinaldi terlebih dahulu yang berada di RS Islam Cempaka Putih. Selamat siang Faisal, ada berapa pasien korban ledakan SMA Negeri 72 yang saat ini masih berada di rumah sakit? Iya Yasmin, info terbaru yang tadi disampaikan oleh Dirut RSI Cempaka Putih Jakarta Pusat bahwa sampai dengan hari keempat pasca kejadian atau hari ini, hari Selasa 11 November 2024, masih ada sekitar 11 korban yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Kami akan mengajak Anda, Yasmin dan juga pemirsa, untuk berbincang dengan salah satu orang tua korban, yakni Pak Andri yang merupakan orang tua dari Lukman Hanif. Selamat siang Pak Andri. Ya, selamat siang. Pak Andri, mungkin sampai dengan hari keempat atau hari ini hari Selasa, mungkin boleh dijelaskan Pak kondisi anak Bapak Hafiz saat ini yang masih dalam perawatan seperti apa Pak? Dari hari apa? Hari Jumat sekarang. Dari hari Jumat, kondisinya pada saat itu emang ya mungkin kalau emang parah ya. Kalau boleh dikatakan di semua teman-temannya dialah yang paling parah. Di semua teman-temannya dia yang paling parah karena kan lukanya itu kalau dibilang dari tubuh badannya itu bisa 50% yang kena yang kalau saat ini kondisinya kebetulan saya juga belum lihat ya. Hari ini saya belum besuk anak saya. Ya mungkin kalau dari kemarin kondisinya sore waktu itu saya kunjungan dia, kondisinya tingkat sadarnya itu setiap hari makin bertambah kata dokter. Cuman kan kalau buat luka-lukanya ya belum bisa dipastiin ya bagus lah gitu. Karena kan yang pertama sekali itu tingkat kesadarannya aja yang baru meningkat seperti itu. Saat ini kan masih di ICU ya Pak ya, betul Pak? Iya, di ICU. Di ICU. Kan memang kalau di ICU kita tahu tidak bisa seterusnya untuk dijenguk Pak, atau sesekali saja dalam sehari. Pak, mungkin ada pesan nggak sih Pak yang disampaikan dari Hafiz Pak saat Bapak ketemu atau sebelum ketemu gitu Pak, atau menitipkan pesan kepada dokter untuk Bapak? Ya, kalau buat pesan ada sih, karena kan gimana ya, dia kan itu kan ditulis ya. Kalau dia berbicara itu kan nggak bisa, jadi ditulis. Boleh diperlihatkan Pak? Ini tulisannya waktu pertama kali dia sadar, dia bilang ke dokter karena dia mungkin udah nggak ingat ya karena biusnya terlalu lama, mungkin makanya dia nggak lupa akan kejadiannya pada saat dia kena. Jadi dia bilang sama dokter, Dok, Apis itu kenapa kok bisa ada di sini seperti itu. Cuman tulisannya yang mana saya juga udah tahu ini dari hari pertama sampai kemarin tulisannya. Ini tulisannya. Jadi di awal dia menanyakan kenapa bisa ada di sini gitu ya? Iya, kenapa dia tuh bisa ada di situ. Terus matanya yang sebelah kiri kabur, terus telinganya yang sebelah kiri tidak bisa mendengar, seperti itu.
Pesan apa Pak yang Dibilang kakinya dibilang patah. Seperti itu. pesan apa Pak yang saat ini diinginkan oleh Hafiz Pak yang ditujukan untuk Bapak? Apakah ada keinginan yang disampaikan oleh Hafiz Pak? Yang paling yang membuat saya batin saya sampai nangis itu pesannya itu dia itu minta diusut. Jadi pelakunya itu minta diusut segera. Jadi dia bisa itu ada tulisannya yang ditulis minta diusut. Ini hari kemarin. Ini tulisannya boleh dilihat oleh kamera. Ini tolong ayah diusut. Kenapa Hafiz bisa begini seperti itu. Di dalam pesan yang kemarin disampaikan oleh Hafiz, ia minta agar segera diusut Pak untuk kasus. Segera diusut, ya. Pak, apakah sudah disampaikan Pak oleh Hafiz saat kejadian posisinya tuh di mana sih Pak sampai luka yang dialami oleh Hafiz ini parah dibandingkan dengan yang lain Pak? Saya belum bisa menanyakan itu ke si Hafiz karena kan saya takut anak saya dokter bidan perawat berpesan tidak boleh diajak terus-terusan berbicara, takutnya kondisi dia seperti itu, makanya saya belum tanyakan seperti itu. Cuman abangnya si Hafiz menanyakan ke teman-temannya, justru malah dikirimin foto letak-letak posisi si Hafiz pada saat itu. Posisinya ya, Jasmine dan juga pemirsa, memang ini posisinya kamera kelihatan nggak tuh? Ini posisinya jadi bomnya itu tepat di belakang tiang ini. Bomnya di belakang tiang. Ini si Hafiz, ini teman yang lain, ini teman dia juga. Nah, ini teman dia juga. Nah, jadi dia pas di sini. Jadi bomnya di sini, di belakang tiang sini. Itu di posisinya dia bilang ada rak Al-Qur'an, ada tempat Al-Qur'an lah di situ. Seperti itu. Nah, jadi posisi Hafiz itu paling dekat dengan bom yang diletakkan di dekat tiang itu ya Pak? Iya, ya paling dekat di sini. Terakhir Pak, mungkin Pak ingin apa yang ingin disampaikan Pak? Pertama sekali saya ingin menyampaikan karena posisi anak saya seperti ini, karena kan dengan lihat dari lukanya yang begitu parah, emang dari pihak pemerintah Pemda DKI menjelaskan di situ biaya pengobat semuanya ditanggung oleh Pemprov. Cuman saya sebagai orang tua, saya pingin orang dari Pemprov DKI Jakarta kemarin ya wakil gubernur datang katanya di sini. Cuman tapi salah sasaran kali ya. Karena saya orang tua yang paling terparah di SMA 72. Bukannya saya yang dikunjungi, malah tempat lain yang dikunjungi, malah yang luka-luka ringan yang ditemuin. Harusnya kan dia juga berkunjung sama saya juga seperti itu. Saya kan sebagai orang tua, jangan lihat anak saya, lihat saya aja. Biar saya memastikan itu biaya pengobatan dia nanti sampai tuntasnya, sampai dibilang biaya pengobatan anak saya nanti itu sampai mana. Kalau dibilang sampai tuntasnya itu sampai mana gitu kan. Karena kan bisa aja putus di tengah jalan. Apalagi ya berita, kalau dia ada viral di berita, bisa aja berita itu ketutup dengan berita-berita yang lain, kan bisa aja kan seperti itu. Jadi saya sebagai orang tua memastikan atau dikasih jaminan lah supaya anak itu sembuhnya sampai total seperti itu. Memang kalau ditanggung sampai total dikasih jaminan lah kalau bisa seperti itu. Terima kasih Pak Andri. Ada harapan dia kan, dulu kan cita-citanya itu dulu kan sebelum dia kena ini, dia cerita dia punya cita-cita. Jadi cita-citanya pingin jadi tentara, jadi polisi. Nah, yang bikin saya sedihnya anak saya sekarang seperti ini. Kedepannya saya juga belum tahu apa itu bisa tumbuh total apa enggak kan seperti itu. Jadi menurut saya cita-citanya itu harapannya bagaimana seperti itu. Terima kasih Pak Andri. Sekali lagi kami turut prihatin Pak atas peristiwa ini, dan juga semoga Hafiz dan serta anak-anak lain bisa sembuh secara total Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya.
Yasmin dan juga pemirsa, tadi disampaikan oleh salah satu orang tua korban yang memang berharap agar tentunya pelaku daripada ledakan di SMA 72 ini bisa diusut segera oleh pihak kepolisian. Dan untuk update-nya, memang saat ini yang tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa sampai dengan hari ini Selasa 11 November 2025 bahwa masih ada 11 korban yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini. Untuk sementara demikian, Yasmin, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Faisal Rinaldi dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita menuju ke Polda Metro Jaya, ada Yunike Suwandi. Yunike Suwandi, bagaimana perkembangan kasus insiden ledakan SMA 72 ini? Ya, selamat siang Putri, Jasmine, dan pemirsa TV One. Memang rencananya nanti kira-kira pukul 3 ataupun pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, pihak Polda Metro Jaya ini akan melakukan konferensi pers terkait dengan update dari ledakan yang terjadi di SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta pada hari Jumat 7 November 2025 lalu. Namun untuk merangkum peristiwa kemarin, memang Polda Metro Jaya ini, kepolisian memastikan bahwa ada 7 bahan yang peledak yang ditemukan di lokasi, namun hanya 4 diantaranya yang berhasil meledak di 2 titik lokasi yang berbeda, sementara 3 lainnya sudah berhasil diamankan. Sementara itu pihak kepolisian juga telah mengamankan satu terduga anak yang berhadapan dengan hukum, ini yang melakukan kejadian tersebut, yang melakukan ledakan tersebut, pemirsa, yang walaupun memang masih sambil dilakukan perawatan di Rumah Sakit Polri, karena memang ia juga terkena luka ledakan. Namun juga dari hasil penyelidikan kepolisian, pelaku juga diduga membawa 2 tas yang masing-masing berisi bahan yang diperkirakan sebagai rangkaian peledak tersebut. Dan juga pihak penyelidik kepolisian juga telah menggeledah rumah dari anak terduga pelaku ini, pemirsa, untuk mengambil beberapa barang yang akan dijadikan barang bukti seperti buku, dokumen, dan juga material yang diduga terkait rangkaian bom tersebut. Dan juga hingga saat ini tentunya pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, dan mungkin saja nanti pada saat konferensi pers ini akan disebutkan kira-kira apakah motif serta apakah adanya kemungkinan pihak lain yang mengajari ataupun memberi akses informasi terkait pembuatan bahan peledak tersebut. Sementara itu, Putri, yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan tunggu bersama rilis dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Yunike Suwandi mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Dan sebelumnya ada rekan Faisal Rinaldi mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Terima kasih.